dia harus tahu semuanya. Dia harus mengerti bahasa Arab, sehingga Imam Syafi'i, coba kita bayangkan, umur beliau 16 tahun sudah beliau menjadi qadhi, menjadi seorang hakim bahasanya di zaman sekarang. Umur beliau kalau kada salah 6 ataupun 8 tahun sudah menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan apa? Di zaman kapan? 150 tahun kelahiran Imam Syafi'i. Jadi 150 tahun Hijriah beliau dilahirkan. Sekarang berapa? 1400 tahun. Berapa ratus tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyediakan makanan, barang siapa yang menyediakan lahan kosong, mengundang orang untuk membacakan maulid Rasul. Jadi jangan kira bahwasanya perkara maulid ini yang kita laksanakan dan kita rayakan setiap saatnya, kita mengambil berkah di situ, bukan perkara yang baru. Paham tuh? Jadi maksud saya bahwasanya ayo jangan ragu di situ. Jangan ada keraguan. Kita memiliki ulama, dan di mana ulama tersebut bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Dan subhanallah, yang kita rayakan siapa? Mun kada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira hanya satu orang yang tidak menyukai Rasulullah, iblis. Orang kalau tidak cinta dengan Rasulullah berarti iblis dan pengikutnya. Maka dari itu janganlah jadi bagian mereka. Jadilah bagian pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, panjangnya. Tayyib. Di sini diriwayatkan bahwasanya bab ma jaa fi dhahiki Rasul, senyuman Rasul. Mudahan Rasul tersenyum melawan kita. Qal haddatsana Ahmad bin Mania qala haddatsana Muawiyah ibn Amr قال حدثنا الزائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضاحكا. Syuf. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Jarir bin Abdullah. Ada masih ingat? Ada saya di antara 1 tahun penuh dari pembacaan ini kitab. Ada bab yang berhubungan dengan Jarir bin Abdullah. Masih ada yang ingat siapa beliau? Saya kasih kisi-kisi. Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya Jarir ibn Abdullah adalah Yusuf hadhil ummah. Yusuf hadhil ummah. Jarir ibn Abdullah adalah Nabi Yusufnya umat ini. Dari saking gasahnya, dari saking gantengnya, sehingga sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan bahwasanya Jarir ibn Abdullah ini merupakan perumpamaan Nabi Yusuf di zaman ini. Jarir ibn Abdullah masuk Islam di sekitar tahun ke-10. Jadi beliau ini memeluk agama Islam, termasuk sahabat yang mutaakhir, sahabat yang terakhir masuk Islam. Hanya 2 tahun saja kurang lebihnya berkumpul dengan Rasulullah. Coba lihat, beliau menukilkan satu ucapan yang dimana dituliskan di kitab Syama'il Muhammadiyah yang berhubungan dengan tersenyumnya Rasulullah. Dikatakan di sini bahwasanya ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mudlu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Tidaklah pernah aku melihat Rasulullah dan beliau memandang kepadaku kecuali pandangan beliau kepadaku selalu membawa senyuman. Maksudnya apa? Rasulullah ketika memandang beliau, ketika bertemu dengan beliau, entah itu di rumah beliau, di lapangan ataupun di rumahnya Rasulullah, kecuali Rasulullah memandang sahabat tadi Jarir bin Abdullah dalam keadaan tersenyum. Tayyib. Maksudnya apa Habib? Apa yang bisa kita petik hikmahnya di pengajian kali ini ataupun di hadis yang satu ini? Bahwasanya subhanallah, ini saya ceritakan, ini hanya bagian dari hadisnya. Saya ceritakan yang diriwayatkan dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Sunan Ibnu Majah. Tayyib.
dan juga Al-Imam At-Tirmizi. Di sini dikatakan bahwasanya ini penceritaan secara umumnya. Beliau mengatakan mahajabanin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mudzu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi wa laqad shaqawtu ilayhi inni la athbutu 'ala al-khayl fa daraba bi yadihi fi sadri fa qala Allahumma tsabbithu waj'al hadiyan mahdiyah. Di sini dikatakan bahwasanya tidaklah pernah Rasulullah melihat Jarir bin Abdullah kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Dan di sini Sayyidina Jarir bin Abdullah datang kepada Rasulullah mengadukan sebuah perihal kepada Rasulullah. Apa itu? Kadak kawa naik kuda. Jadi Sidin walaupun ganteng, kadak kawa naik kuda. Nah, zaman sekarang mun orang ganteng kadak kawa naik mobil. Jadi kadang bininya yang suruh nyetir. Sehingga subhanallah Rasulullah ini doakan kepada Sayyidina Sayyidina Jarir bin Abdullah. Ya Jarir, subhanallah, ucapan beliau Allahumma tsabbithu, ya Allah, berikan kendali, tenangkan, tetapkan beliau ini di kudanya. Waj'alhu hadiyan, dan jadikanlah beliau ini hadiyan. Hadi ini adalah orang yang diberikan hidayah. Mahdiyan, orang yang insya Allah menjadi sebab diberikannya hidayah kepada orang lain melewati beliau. Itu Mahdi. Hadi, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Mahdi menjadikan sebab dia mendapatkan hidayah. Di situ subhanallah Sayyidina Jarir bin Abdullah menjadi salah satu penunggang terbaik karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini yang pernah naik kuda? Selain saya, kata Rasulullah, wala yazalul khail wala yazal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, intinya wala yazal, dan masih ada kebaikan di ikatan kuda sampai ke hari kiamat, kata Rasulullah. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis lainnya, orang yang memelihara khil ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala bagi melihara itu ketika beliau memberikan makanan sebagaimana sedekah. Bahkan saya sudah ceritakan ini yang di pertemuan kita kemarin ketika membahas kuda, bahwasanya perempuan ini cemburu dengan suami yang memiliki kuda. Jadi istrinya cemburu karena kudanya. Dan paling senangnya memelihara kuda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat yang paling senang memelihara kuda. Tayyib. Jarir bin Abdullah di dalam kajian ataupun hadis ini membahas hikmahnya, bahwasanya apakah Rasulullah ini hanya ketika bertemu dengan Jarir bin Abdullah aja tersenyum? Jawabannya tidak. Karena ini merupakan periwayatnya adalah Jarir bin Abdullah. Melainkan Rasulullah setiap memandang dan bertemu dengan sahabatnya, beliau pasti tersenyum. Beliau pasti tersenyum, kecuali ada beberapa sahabat yang tidak disenyumi oleh Rasulullah. Salah satunya adalah Wahsy, sahabat yang orang yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, membunuh pamannya sendiri, dan beliau akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, beliau tidak mampu untuk menampakkan wajahnya ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau hanya meriwayatkan satu hadis saja. Dalam riwayat ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, Wahsy ini akan sembunyi di balik tiang, tidak berani untuk menampakkan dirinya di depan Rasulullah. Karena subhanallah, pamannya yang dibunuh, keluarganya yang dibunuh. Maka dari itu ataupun melihat dari hadis ini yang sering diucapkan oleh salah satu dari guru saya, cinta dengan Rasulullah, tapi anaknya dijegal. Antum nih, ada orang cinta banget dengan antum, setiap hari datang baik sama antum ya. Terus ketika antum melihat anak antum ini ketika jalan disleding sama orang yang cinta sama antum nih. Nah, kira-kira ya Pak, sakit hati. Nah, dan itu ada contohnya. Wahsy
Maka dari itu semoga Rasulullah ini selalu melihat kita dalam keadaan tersenyum dan Rasulullah ridha kepada kita sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis yang berikutnya yaitu haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu Muawiyah an Amash an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala inni la a'rifu akhir ahli an-nar khurujan rajulun yakhruju minha zahfa fayuqalu lahu intaliq fadkhul al-jannah qal fayadhhab liyudkhil al-jannah fayajid an-nas qad akhadhu al-manazil fayarji'u fayaqul ya rabbi qad akhadha an-nas al-manazila fayuqal lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqul na'am qala fayuqal lahu tamanna qala fayatamanna fayuqal lahu inna laka alladhi tamannaita wa 'ashrata adha'af ad-dunya fayaqul atasharu minni wa antal malik. Qal falaqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajidhuh. Baik, hadis yang selanjutnya yang saya baca itu merupakan ikhbar anil ghaib, yaitu sebuah pemberitahuan kabar dari Rasulullah terhadap apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Ini merupakan sebuah apa? Sebuah pemberitahuan dan maklumat kepada kita bahwasanya Rasulullah sangat mengerti dan memahami terhadap urusan gaib. Berbeda dengan beberapa orang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini manusia biasa saja. Tidak ada bedanya. Yang seperti ini jangan ditiru. Apa kata siapa? Kata Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu, wa ilmuka ilmal lauhi wal qalam. Bahwasanya keilmuan Rasulullah ini mencakup semuanya. Karena Rasulullah yang diucapkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, tanpa adanya Rasulullah enggak ada diciptakan alam ini. Nah, sehingga sangatlah merugi bagi orang yang tidak mengerti dan tidak bisa menempatkan posisi Rasulullah dalam kehidupannya. Sehingga beliau hanya melihat basyariahnya saja, hanya melihat orangnya saja. Rasulullah juga manusia. Rasulullah juga manusia. Ayahnya Rasulullah di neraka, Sayyidina Abu Talib di neraka. Kita sering mendengarkan hal itu. Nah, karena tidaklah mengerti terhadap kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang tersebut memang ditakdirkan untuk itu, untuk terhadap mahabbah kepada Rasulullah. Karena mahabbah ini sebuah karunia, anugerah Allah yang tidak bisa dibuat-buat. Bisa kita menumbuhkannya dengan kita melihat Rasulullah ini dengan pandangan bagaimana seseorang yang membutuhkan kepada orang yang dibutuhkan. Yaitu kita sangat butuh terhadap syafaatnya Rasulullah. Maka dari itu kita membaca syama'il, kita mendengar, oh ternyata Rasulullah seperti ini. Sehingga orang-orang yang sebalik itu, yang melihat Rasulullah dengan pandangan biasa saja, mereka bahkan di dalam kitabnya namanya Minhajus Sunnah, orang tersebut ini tidak meyakini dengan adanya hadis yang sahih bahwasanya turaddul amal, yaitu dikembalikannya amal kepada Allah. Sebelum dikembalikan, Rasulullah pasti akan ada di situ untuk melihat amalan kita. Sering kita bahas itu. Kalau seandainya orang tersebut melakukan amalan baik, maka orang tersebut akan bersyukur, ataupun Rasulullah akan mensyukuri. Kalau seandainya dilihat bahwasannya amalannya amalan buruk, Rasulullah akan mengangkat tangannya dan mendoakan orang yang beramal buruk ini. Itu hadis ditolak oleh mereka karena tidak mengentengkan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak percaya dengan mimpi bertemu Rasul, sehingga mereka tidak percaya dengan orang yang bahkan Allah buka hijabnya sehingga melihat Rasul dalam keadaan yaqadhah. Dan mereka juga tidak menyangkal adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jauhilah hal perkara-perkara yang seperti itu. Tetap kita di koridor mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah diucapkan oleh para ulama kita. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya aku
mengetahui terhadap orang yang akhir keluar dari neraka. Jadi ada nanti golongan orang yang akan keluar dari neraka Allah, yang pada saat itu ketika orang tersebut keluar, sudah pintu neraka akan dikunci. Udah tidak ada lagi, dia adalah golongan terakhir. Nah, sudah dibahas di pembahasan kemarin yang satu. Ini ada hadis lainnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Berarti kejadian keluarnya akhir orang-orang di neraka ketika keluar hendak memasuki surga Allah, itu bukan hanya satu orang saja, melainkan bergerombolan demi gerombolan yang akan keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan menikmati surganya Allah, dan dia orang terakhir. Di sini dikatakan rajulun yakhruju minha zahfa fayuqal, adanya ketika orang tersebut naik ya, bersusah payah untuk keluar dari neraka, alhamdulillah dia keluar dari neraka. Sehingga ada sebuah seruan mengucapkan kepadanya, masuklah engkau surga. Sehingga fayadhhab liyudkhilal jannah. Ketika orang tersebut datang mau hendak masuki surga, fayajidun nas qad akhadhu al manazila. Terlihat di pandangannya pada saat itu surga ini sudah full. Karena apa? Ini orang terakhir. Dia orang terakhir yang masuk surga, sehingga diperkirakan ataupun di dalam perkiraan dia bahwasanya surga sudah full. Dia balik lagi ke malaikat tadi, ya malaikat, bahwasanya surga sudah full. Dikatakan fayarji' fayaqul ya rabbi qad akhadhun nas manazila. Syuf, berkali-kali nih dia lihat lagi, ternyata terlihat bahwasanya surga ini full, dia balik lagi. Sehingga subhanallah, fayuqal lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fih, fayaqul na'am, fayuqalu lahu tamanna. Dikatakan di sini bahwasanya ente pilih yang ente senangi, ente harapkan, ente minta kepada antum apapun yang antum minta. Fayatamanna, dia mengharap demi mengharap. Fayuqal lahu fa inna lakal ladzi tamannaita wa asyraf adhafid dunya. Syuf, dari rahmatnya Allah, apapun yang dia harapkan pada saat itu, subhanallah, ini baina yadayillah, di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Padahal orang yang akhir keluar dari api neraka, berarti sudah paling sedikit dong amalannya. Dia nanti, kata Rasulullah, dia akan mengharap apapun yang dia inginkan. Sehingga subhanallah, harapan tersebut diucapkan mungkin berhari-hari, mungkin harapannya diucapkan kepada Allah. Sehingga subhanallah, apa ucapan Allah? Fa innalakal ladzi tamannaita. Nih loh, yang ente harapkan berhari-hari tersebut, nih saya berikan ini. Dan aku akan berikan 10 kali lipatnya nikmat dunia dan isinya. Subhanallah, rahmatnya Allah. 10 kali besarnya dunia dan 10 kali nikmatnya dunia itu akan dirasakan bagi orang yang terlahir masuk surga, Pak. Dan kita jangan harap jadi dia. Yang kita harapkan ini kita menjadi orang penghuni surga tanpa hisab, yang diberkahkan rezekinya sehingga banyaknya rezeki kita, tidak ada hisab ataupun sedikit hisab nanti di akhiratnya, berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika seperti itu dia merasa kaget nih, apa yang diberikan oleh Allah ini sangat besar, sehingga dia kaget. Sehingga subhanallah, apa ucapan Allah? Ente kaget dengan apa yang aku berikan, sedangkan aku ini adalah Tuhanmu. Maka disitulah ketika Rasulullah mengetahui hal ini, Rasulullah langsung tersenyum sehingga terlihat gigi taringnya. Ini apa yang saya ucapkan, bahwa senyuman Rasulullah ketika berhubungan dengan akhirat pasti sangatlah lebar senyumannya. Semoga kita termasuk orang yang disenyumi oleh Rasulullah dengan mendapatkan nikmatnya surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Di sini dikatakan haddatsana Ar-Rabi'ah. Jam berapa sudah? Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala anba'ana Abul Ahwas an Abil Ishaq an Ali ibn Rabi'ah. Fa syahidtu, di sini ingat
Ini hadis menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Jabir. Masih ingat Syekh Muhammad Jabir apa aja yang diucapkan? Gak ada harapan. Di sini dikatakan syahidtu Aliyan radhiyallahu taala anhu utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صنع كما صنعت ثم ضحكت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. Syuf. Di sini diriwayatkan sunnahnya seseorang berdoa ketika mereka hendak melakukan bepergian, doa safar. Cuman gaya yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Jabir yang mungkin tidak semua di antara kita mendengarkannya. Ketika Syekh Muhammad Jabir kemarin mengatakan apakah ada sunnah yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Ada orang mengatakan, fulan mengatakan poligami beb, akhirnya diranguti lawan Syekh Muhammad Jabirnya. Ada orang mengatakan makan buah dahulu semalam, masih ingat lah? Ingat kada? Yang ingat sejadah aja, pian kada nukar juga. Sama panggung raboh lah. Nah, lama nih. Orang-orang pada saat itu, ya yang hadirin minal hadirin ya ini, pada di saat ketika ditanyakannya, semuanya gagal. Akhirnya ada satu sayyid, wallahu alam siapa namanya. Beliau mengatakan, Habib, Habib Munzir, Habib tersenyum, kata beliau, tersenyum ketika hendak melakukan safar. Maka disebutkanlah hadis ini. Coba dilihat hadisnya, bahwasanya Sayyidina Ali ibn Rabi'ah, beliau melihat siapa? Melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah. Ketika itu beliau naik tunggangan, entah itu berupa onta ataupun kuda. Falamma wada'a rijlahu fir rikab. Nah, berarti ketika beliau hendak menaiki dengan kaki kanannya, beliau mengatakan bismillah. Itu yang pertama kali. Ini adab seseorang hendak melakukan bepergian sebelum membaca doa. Jadi ketika meletakkan kaki kita ke motor kita ataupun ke mobil kita, gunakanlah bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, kata Rasulullah. Barang siapa apapun itu kalau seandainya tidak diucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Apa abtar? Maqtu'il barakah, yaitu hilang keberkahannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Falamma istawa ala dhahriha, berarti posisi ketika naik sudah benar-benar di tempat duduknya, entah itu di kuda maupun di mobil, baru diucapkan qala alhamdulillah. Langsung setelah bismillah, pertama kali mulai bismillah. Faham kada? Mun kada, ulun nyuruh iki nih bawa motor ke sini biar praktek secara langsung. Sudah benar-benar di tempat duduknya baru mengatakan alhamdulillah. Dan ini ayatnya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu apa Habib? Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus habis itu apa Habib? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu apa Habib? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah itu apa Habib? Habis itu tersenyum.
Habis itu tersenyum. Jadi bagaimana prakteknya tadi? Yang pertama mengucapkan bismillah ketika kapan? Ketika hendak menaiki kendaraannya. Ketika sudah benar-benar menjajak, benar-benar duduk, baca alhamdulillah. Habis itu baca apa Habib? Baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu baca apa Habib? Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Habis itu subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah gaya doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya saya harapkan diterapkan. Ana ijazahkan kepada Bu Hanpian seberataan. Walaupun ini ada, alhamdulillah kami telah mendapatkan ijazah seperti ini. Kalau seandainya kita katakan apa Habib amalan yang paling dahsyat? Amalan yang paling dahsyat adalah amalan yang langsung dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pada saat ini siapa yang melakukannya? Sayyidina Ali. Setelah baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, habis itu Sayyidina Ali tanpa adanya sebab apapun beliau langsung tersenyum. Beliau tersenyum dan pada saat itu orang-orang melihat, loh ini kok senyum tanpa sebab ini. Bertakun kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum? Dikatakan di sini, aku melihat di tempat ini dengan gaya ini Rasulullah mengerjakannya. Dan pada saat itu setelah membaca doa tadi, Rasulullah pun tersenyum. Sehingga aku tanya sebagaimana apa yang ditanya kalian. Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Kenapa? Kata Rasulullah, sabda dari Rasulullah, inna rabbaka, sesungguhnya Allah, la ya'jabu min abdih, sangat suka, sangat takjub dengan hambanya yang mengatakan Rabbi ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Jadi jangan percaya pian. Mun mengatasnamakan dosa ditanggung kadida. Ataupun pian bayar 5 juta hatam salat pian. Jangan percaya karena kadida yang bisa menanggung dosa dan kadida yang bisa menghapus dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah ke Allah. Jangan melewati jalannya orang. Tambah camuh kena. Kada ke sana. Jadinya ya jauh, man yazdadu ilman wa lam yazdad hudan lam yazdadillah illa bu'ada. Sampai saya pada saat ini melihat bagaimana beredarnya pemahaman yang begitu dahsyat seperti ini. Saya terbuka ataupun saya sedikit mendengarkan beberapa referensi dari para ulama, sehingga mereka mengatakan syaitan tidak bisa merubah agama, tidak bisa. Al-Quran, jangankan syaitannya, manusia dengan jinnya bersatu padu untuk merubah Al-Quran tidak akan bisa. Ucapan Allah, tapi syaitan bisa merubah yang diisi hati orang. Sehingga disitulah adanya waswasah, bisikan-bisikan syaitan, sehingga hancurlah dari dalam agama tersebut dan dibawa kehancuran bagi mereka yang mendengarkan orang ini. Akhirnya umat Islam satu dengan yang lain mengklaim dirinya lebih baik, mengklaim bahwa inilah organisasiku, inilah ajaranku, inilah pemahamanku, sehingga camuh orang dalamnya. Antara kubu A, kubu B tumbur. Sedangkan Rasulullah mengatakan ukhuwahnya Islam kapan? Sehingga yang diuntungkan siapa? Mereka, orang-orang yang membenci dari agama kita. Maka dari itu kedepankanlah ukhuwah. Jangan selalu kita ini terfokuskan dengan dengan hanya perbedaan saja. Sedangkan kesatuan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'alna muslimin. Seorang muslim. Tidak ada muslim ini berlabel-label, tidak ada. Muslim bagi mereka yang memahami. Jadi pahami dengan ini, dengan akidah, dengan pemahaman yang benar yang didapatkan dari para dzurriyyah Rasul, dari para guru-guru yang menyambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Nah, di sini ada terakhir ini, habis itu selesai. Babu حدثنا محمد بن بشار أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد الأسود عن عامر بن سعد قال سعد لما رأيت رسول الله ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحكه قال رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته فانقلب الرجل وشال برجله فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل. Di sini ketika perang Khandaq. Perang Khandaq tahu sendiri kita. Ketika musuh bersatu padu, bersekutu untuk menyerang Rasulullah. Bersatu, Pak. Jadi tidak pernah ini musuhnya Rasulullah berkali-kali lipat pada zaman itu yang masih muslim dalam keadaan lemah. Ini orang Yahudinya bersatu, munafiknya bersatu, kabilah Arabnya bersatu. Jadi ribuan orang itu hendak menyerang ke Khandaq. Disitulah Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan parit, yang dimana parit tersebut adalah sebuah perkara yang baru di Arab. Tidak ada parit sebelumnya. Itu adalah gaya perangnya Persia yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Sehingga subhanallah, ini ada kejadian yang antik. Dengan menggunakan apa namanya itu, helm yang bertutup itu, yang kita tahu kalau kesannya di film-film perang itu, ada baju besi yang tek dibuka kelihatan baru muhanya. Ada orang ini, orang yang menyerang Rasulullah, tapi sidin kada bisa masuk, sehingga dia buka dia tutup lagi, dia buka dia tutup lagi, sambil ngejek wa yaqulu kadza wa kadza. Dia ngejek, mungkin ngejek Rasulullah, mengejek Islam, tek seperti itu. Ini munyak nih, ada satu sahabat Sa'dun. Saat ini dia kalau memanah nih titis. Lagi begini kan kada kawa nih. Jadi mungkinnya ini adu panah, jadi kada kena dia tutup lagi. Kada kena mungkin tutup lagi. Mungkin kayak gitu, wallahu a'lam. Akhirnya ini subhanallah, saat ini yang kena, cus langsung masuk, langsung tepar sini. Nah, di sini Rasulullah tersenyum. Di sini pun Rasulullah tersenyum melihat bagaimana, bukan kelakuan, bagaimana sahabat, yaitu Sa'ad yang dididik oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah segala bidang. Beliau panglima perang, beliau yang mengajarkan anak buahnya, yaitu para sahabat Nabi untuk jago perang, sehingga melihat ketitisan Sa'ad tadi di dalam memanah, subhanallah. Dan di sini tersenyum Rasulullah. Ya mungkin juga kadang munyak juga lawan yang ketek-ketek kayak gitu tadi. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bab yang terakhir tentang bagaimana senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana candaan Rasulullah berhubungan dengan bab canda. Habis tersenyum biasanya bercanda. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridha. Oh iya, kita niat bersama-sama dengan hajat-hajat kita. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ثم إلى رسولنا وركتنا الإمام الحي أبو بكر بن عبد الله على الطاس أن الله يولي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية. Sebutkan niat kita. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Waladhdallin. Sekali lagi ulun ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Buhan Pian Seberataan. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini membawakan manfaat untuk kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hal ini kita bawa ke rumah kita, keberkahannya bisa dinikmati oleh keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, memberkahi kegawian kita, memberkahi kehidupan kita, dan semoga dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita selalu terkumpul dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila Allah. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa jami'a masayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa jami'a masayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha lana wa aulana amasyayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiru lahu ya wa jami'a masayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa